kita semua dalam keadaan sehat secara rohani. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doa kita di hidup kita setiap hari. Berdoa juga bagi anak-anak, menantu dan cucu-cucu supaya mereka dalam keadaan sehat senantiasa. Dan kita juga perlu terus menjaga kesehatan jasmani di tengah-tengah wabah penyakit dan usia yang sudah bertambah dalam diri kita masing-masing. Tetaplah jaga kesehatan, tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan, membasuh tubuh, dan menjaga jarak satu dengan yang lain ketika bertemu atau berbicara. Nah Bapak Ibu, mari kita akan berdoa sebelum kita memasuki pelajaran kita yang ke-12 berjudul Si Pendurhaka di Hari Tuhan, dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar Alkitab, firman Tuhan yang memberitahu kami tentang ajaran-ajaran-Mu dalam menjalani hidup, ajaran-ajaran Tuhan tentang akhir zaman yang akan kami selidiki bersama-sama pada hari ini, tentang si pendurhaka pada hari Tuhan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mau kita membacanya bersama-sama dengan bersuara, ya. Sudah siap ya? Baik, mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari Tuhan itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memahami terlebih dahulu mengenai istilah si pendurhaka dan akibatnya. Maksudnya di sini adalah akibat dari perbuatan si pendurhaka ketika dia berhasil menyesatkan orang-orang, dan juga akibat bagi si pendurhaka itu. Alkitab mencatat semuanya dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Jadi kita akan memahami terlebih dahulu
si pendurhaka dan akibatnya. Ya, seperti kita ketahui, kalau seseorang melakukan perbuatan pasti menghasilkan akibat, betul ya? Ya, kita setuju akan hal itu. Kita pasti juga tidak senang kalau melihat orang melakukan perbuatan melanggar. Misalnya, pelanggaran lalu lintas. Karena akibatnya adalah bahaya bagi orang lain dan juga bagi diri si pelanggar itu sendiri, ya. Itu nggak boleh main-main. Kita nggak bisa bilang biarin aja kalau dia susah sendiri karena dia melanggar sendiri, nggak boleh juga. Jadi kita perlu mengingatkan setiap orang supaya tidak melanggar peraturan. Demikian juga diri kita supaya menjadi orang-orang yang taat terhadap peraturan-peraturan yang baik. Nah, orang yang hidupnya tanpa Tuhan, perbuatan-perbuatannya pasti tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Orang itu pasti akan menanggung akibatnya kalau dia tidak mengikuti peraturan Tuhan. Akibat dari hidup yang seperti itu, firman Tuhan dengan tegas menyatakan adanya kebinasaan kekal bagi orang yang melakukan perbuatan melanggar segala perintah Tuhan. Sebaliknya, orang percaya Yesus yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan-perbuatan hidupnya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, maka akibatnya bagi orang yang seperti itu, dia memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang kedua di Alkitab kita pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu memuat beberapa perbuatan yang menghasilkan akibatnya. Pertama, tentang murtad, ya, tentang adanya kemurtadan. Jadi murtad di sini bukan orang yang meninggalkan imannya, tetapi kata murtad yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat ini memberitahu tentang adanya pemberontakan, ya, yang berakibat penentangan terhadap rencana Allah. Berontak, ada penentangan terhadap rencana Allah, dan pasti hasilnya nanti dia akan mengalami kematian yang kekal. Yang kedua, ada pendurhaka atau manusia durhaka yang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa hukum dan akibatnya hidupnya liar karena hukum Allah tidak ada pada dia, dan pada akhirnya nanti hidup orang itu juga akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Nah, si pendurhaka merupakan sebuah sebutan bagi orang yang menentang Kristus yang akan datang sebelum peristiwa hari Tuhan atau hari kedatangan Yesus kembali di akhir zaman. Akan muncul terlebih dahulu si pendurhaka yang pasti bisa membawa penyesatan bagi banyak orang. Ya, nanti kita akan belajar kenapa dia bisa menyesatkan banyak orang dan apa akibatnya bagi banyak orang yang disesatkan dan bagi dia sendiri. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tersebut. Bapak dan Ibu, kita belajar kebenaran yang pertama tentang si pendurhaka pada hari Tuhan. Mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan membicarakan tentang identitas si pendurhaka dan pekerjaannya. Baik, mari kita melihat. Roh Kudus memberikan ilham bagi Rasul Paulus untuk menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Dan surat ini rupanya surat yang kedua dari Rasul Paulus bagi mereka. Dan firman Tuhan ini berbicara supaya orang-orang di Tesalonika itu diperbaiki pemahamannya. Karena mereka mempercayai bahwa kedatangan Yesus di akhir zaman telah terjadi. Nah, mengapa orang-orang di Tesalonika bisa memahami bahwa hari kedatangan Yesus itu sudah terjadi? Rasul Paulus menuliskan karena ada orang-orang yang datang kepada mereka dan orang-orang itu berbicara atas ilham roh, kata mereka. Yesus Kristus sudah datang kembali. Lalu ada orang juga yang berkata, ini menulis surat, menurut surat dari para rasul, ya, menurut surat dari Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus sudah datang kembali. Oleh sebab itu,
Paulus ingin mengajarkan kembali kepada mereka, jangan kamu percaya akan hal-hal tersebut. Mari lihat tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jadi ada orang yang memakai nama mereka, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi jangan bingung, jangan percaya. Kalau ada orang bisa mengatakan hari Tuhan sudah datang, saya tahu kapan hari Tuhan datang. Jangan. Nah, kita juga perlu berhati-hati di zaman sekarang ya. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyatakan hal seperti itu, bahwa Yesus datang dan kami tahu kedatangannya. Saya pernah berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan hal itu. Ya, di Bukit Tinggi mereka datang ke gereja, lalu mereka bertemu dengan saya ya. Pendeta gembala sidang di gereja itu bilang akan kedatangan orang-orang yang akan memberitakan hari kedatangan Yesus, dan saya minta izin, saya ada di sana. Jadi dia berbicara dengan saya ya. Dia berbicara bahwa di Indonesia sudah ada tanda-tandanya ya. Dari zaman perang kemerdekaan sudah banyak yang mati. Lalu di G30 SPKI ada selang waktu sekian tahun, lalu dia membuat perhitungan sekian tahun ini akan terjadilah Yesus datang kembali. Karena peristiwa-peristiwa di Indonesia sudah membuktikan bahwa Yesus pasti datang pada tanggal itu. Wah, saya bilang, kalian salah, kalian tidak benar dalam mengajarkan hal itu penyesatan. Karena Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang tahu kapankah waktunya kedatangan itu. Bahkan Yesus Kristus mengatakan itu adalah hak Bapa mutlak, ya, tidak ada yang tahu. Jadi mereka akhirnya minta pamit dan tidak lagi berbicara tentang hal itu. Kita jangan mau diajarkan ajaran yang salah dan kemudian kita percaya. Jangan. Firman Tuhan mengatakan peristiwa itu pasti akan terjadi, tapi waktunya kita nggak ngerti. Paulus kemudian menyatakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4a bahwa kedatangan Yesus di akhir zaman itu akan didahului oleh dua hal, yaitu yang pertama murtad. Dalam hal ini berarti adanya kesesatan yang dibawa oleh orang-orang yang menyesatkan manusia, lalu kekuatan jahat itu akan membentuk sekelompok orang yang sudah disesatkan untuk melawan umat Allah dan untuk melawan rencana-rencana Allah. Itu murtad yang terjadi. Yang kedua, ada manusia durhaka atau yang disebut si pendurhaka. Dalam ayat 8 dan 9 itu disebut manusia durhaka itu si pendurhaka, dan juga mereka dikatakan mereka itu lawan. Ada lawan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab akan terjadi dua hal itu terlebih dahulu. Pekerjaan apakah yang dilakukan si pendurhaka tersebut? Mari kita mengetahui bahwa dia adalah seorang manusia kalau menurut terjemahan dalam 2 Tesalonika ini. Dan bisa jadi dia memiliki kemampuan yang hebat karena dia diberi kuasa oleh si iblis, ya, melakukan pekerjaan, melakukan mujizat-mujizat palsu dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita mendapatkan pemahaman berdasarkan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sampai 5 bahwa si pendurhaka itu melakukan pekerjaan yang pertama, dia meninggikan dirinya di atas segala sesuatu yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi dia berkata dia jauh lebih tinggi daripada Allah. Kemudian yang kedua, dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Memang ada beberapa pendapat tentang istilah bait Allah ini. Ada orang yang mengatakan dia akan datang dan masuk ke dalam bait Allah yang ada di Yerusalem. Nanti akan dibentuk kembali bait Allah itu, dan si pendurhaka akan berdiri dan duduk di atasnya, dan dia mengatakan dialah Allah. Tapi juga ada yang penafsir yang mengatakan bait Allah itu gereja, ya. Dan nanti si pendurhaka itu akan berusaha menghancurkan gereja, dan dia ada di gereja lalu dia mengaku dialah Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita akan diskusikan bersama-sama dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan pelajari tadi. Yang pertama, siapakah lawan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus? Orang-orang yang membenci Yesus dan pengikutnya, yang menyatakan dirinya sebagai lawan dari Yesus dan para pengikutnya. Siapakah dia? Ya,
si pendurhaka. Dialah yang akan membuat orang-orang menjadi tersesat dan tidak mau mengikuti rencana Allah. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus dan membawa orang-orang untuk tersesat, tidak melakukan segala yang Tuhan perintahkan, dan hukum-hukum Tuhan tidak diindahkan oleh si penyesat itu. Yang kedua, apakah pengertian bait Allah dalam ayat-ayat ini? Baik, tadi kita sudah mencoba memahami pengertian bait Allah yang terdekat dengan ayat-ayat ini. Dinyatakan bahwa itu gereja, ya. Gerejalah yang dinyatakan sebagai bait Allah dalam ayat-ayat tersebut. Bagaimanakah kita memahami? Yang ketiga, bahwa lawan ini menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia mengatakan dengan terus terang bahwa dia itulah Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia datang ke dalam dunia ini. Jadi luar biasa beraninya orang ini dan betapa menyedihkannya. Manusia menganggap dirinya sebagai Allah dan tidak pernah akan bisa terjadi manusia menganggap dirinya sebagai Allah. Lain halnya kalau Allah datang, lalu dia datang dalam diri manusia, dalam wujud manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan menjadi manusia, tidak ada yang mustahil. Tapi manusia menjadi Allah, itu kebohongan besar. Yang keempat, kekuatan-kekuatan jahat apakah di masa sekarang yang sedang melawan umat Allah dan Allah? Ya, ada orang-orang, ada usaha-usaha, ada perbuatan-perbuatan yang berusaha membuat umat Allah tidak bisa hidup sebagai umat Allah, dan juga ada hal-hal yang menghalangi pemberitaan-pemberitaan Injil bagi setiap orang. Dan itulah yang dinyatakan kekuatan-kekuatan jahat yang sedang berlangsung untuk melawan umat Allah dan Allah. Kebenaran yang kedua dari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang si pendurhaka pada hari Tuhan, kedatangan si pendurhaka. Kapan dia datang? Sudah adakah dia? Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan kedatangan si pendurhaka ini, Alkitab menuliskan mengenai kepastian akan penyataan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi jelas dia akan menyatakan dirinya, dia inilah Allah itu. Dia inilah yang akan membawa orang-orang ya ke dalam kebenaran menurut dia. Jadi dia akan menyatakan dirinya dengan terus terang. Yang kedua, sebelum penyataan dirinya itu terjadi, ada yang menahan dia. Jadi kalaupun dia belum muncul sekarang ini, ada yang menahannya, menutupnya sampai dia tidak bisa keluar. Kekuatan itu pasti besar sekali sampai si pendurhaka itu belum diizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Kita melihat bahwa kekuatan yang paling besar di dalam dunia ini, di dalam seluruh alam semesta, adalah penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi ada yang menahan si pendurhaka tersebut. Dan yang ketiga, penahan itu begitu kuat. Namun kemudian penahan itu akan dibuka, ya. Dia akan memberikan kesempatan untuk ujian bagi umat Allah. Apakah umat Allah tetap setia, tetap patuh kepada Tuhan, sekalipun si pendurhaka itu kemudian akan menyatakan segala sesuatu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Penahan itu akan dibuka. Yang keempat, setelah batas waktu si pendurhaka melakukan pekerjaannya, maka ia akan ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menaklukkan si pendurhaka itu. Dan waktu pemusnahan si pendurhaka terjadi saat Yesus datang kembali. Jadi firman Tuhan sudah tegas mengatakan si pendurhaka itu kelihatannya begitu hebat, ya. Tetapi Tuhan Yesuslah yang akan memberhentikan dia. Dan itu terjadi pada saat Yesus datang kembali. Mari kita diskusikan bersama dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8. Alkitab mengatakan bahwa kedurhakaan, kondisi tanpa hukum Allah, telah mulai bekerja. Apakah kita dapat menyebutkan macam kedurhakaan pada masa kini? Ya, ada orang yang menolak berita Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya. Orang itu tidak mau hidup menurut hukum Tuhan,
bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang yang hidupnya sama sekali tidak peduli akan firman Tuhan. Sekalipun terlihat dia datang ke gereja, tetapi hidup semaunya. Itu pun termasuk orang-orang yang hidupnya tanpa hukum Allah. Di masa kini, hal-hal seperti itu kita bisa menyaksikannya. Atau mungkin Bapak Ibu dan saya mengalami hal-hal yang membuat kita menjadi sukar sebagai umat Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus akan membunuh si pendurhaka dengan nafas mulutnya, yang merupakan ungkapan mengenai firman-Nya. Jadi nafas mulut Kristus itu merupakan ungkapan untuk firman yang keluar dari mulut Kristus. Jadi apa maksud dari pernyataan itu? Pernyataan itu mengatakan bahwa Tuhan gak perlu bantuan siapa-siapa untuk mengalahkan si pendurhaka itu. Bahkan dia hanya mengucapkan firman-Nya, si pendurhaka itu akan binasa. Itu kata firman Tuhan yang sudah tertulis bagi kita. Kita melihat hal yang ketiga mengenai si pendurhaka pada hari Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Jadi jelas ya, iblis pada mulanya memang senantiasa ingin melawan Allah, dan dia berusaha membawa manusia yang dikasihi oleh Allah itu untuk jatuh ke dalam dosa dan menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh iblis. Nah, si pendurhaka itu juga dia merupakan pekerjaan iblis. Alkitab menyatakan kebenaran. Kedatangan si pendurhaka merupakan pekerjaan iblis yang disertai dengan, pertama, rupa-rupa perbuatan ajaib. Ya, jadi entah itu benar atau tidak, tetapi dia banyak orang mengatakan dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan ini bisa menjadi daya tarik bagi banyak orang percaya dan mengikuti dia. Karena dia dikatakan melakukan perbuatan ajaib, rupa-rupa banyak sekali katanya. Yang kedua, si pendurhaka ini juga melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi jelas kali ini disebut ya, tanda-tanda dia bisa melakukannya, dia melakukan mujizat-mujizat tapi penuh dengan kepalsuan. Saya nggak tahu dia pakai trik bagaimana dia bisa merekayasa mujizat itu seperti kelihatannya benar. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa itu palsu. Ya, hati-hati. Lalu dia dikatakan juga melakukan perbuatan-perbuatan rupa-rupa tipu daya jahat. Jadi pandai menipu. Memang iblis itu adalah bapak si penipu. Ya, hati-hati dengan hal-hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya mengenai kedatangan si pendurhaka. Hanya Yesus Kristus saja yang murni bisa melakukan segala sesuatu dan membawa kita kepada Tuhan Allah. Ya, selain Yesus tidak ada lagi. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh si pendurhaka itu rupanya dipercayai oleh banyak orang. Tetapi mereka dikatakan oleh firman Tuhan adalah memang orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mereka tidak mengasihi kebenaran dari firman Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk memilih, untuk mengikuti hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti kebenaran di dalam Yesus Kristus, karena Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Allah memberikan kebebasan. Kamu mau ikut kebenaran keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, atau kamu mau memilih kesesatan dengan segala dustanya yang merupakan pekerjaan si pendurhaka dan iblis itu. Allah memberikan mereka kebebasan. Kalau engkau mengikuti mereka, Allah mengatakan engkau ada di dalam jalan kesesatan. Itu kata firman Tuhan. Dan engkau pasti akan menuju kepada kebinasaan. Bapak dan Ibu, sesungguhnya hal seperti itu merupakan kesedihan bagi Allah dan juga bagi setiap orang yang percaya
kepada Yesus Kristus. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang si pendurhaka pada hari Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari ingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Si pendurhaka pada hari Tuhan itu sudah dinyatakan identitasnya. Ya, dia melakukan hal-hal yang membuat orang murtad, lalu dia sendiri akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya. Dan pekerjaan si pendurhaka, Alkitab sudah menyatakan membawa banyak orang untuk melawan Tuhan dan hukumnya, membawa banyak kekuatan manusia untuk melawan umat Tuhan juga. Si pendurhaka pada hari Tuhan, kedatangan si pendurhaka itu pasti terjadi ketika hal yang menutup dia, Yesus Kristus yang memberikan kesempatan pada akhirnya dia keluar, menyesatkan banyak orang untuk menguji juga umat Tuhan, apakah bisa tetap setia kepada Kristus. Dan kemudian kedatangannya itu mendahului kedatangan Yesus Kristus. Dan pada saat kedatangan Yesus Kristus, si pendurhaka itu pasti mengalami kebinasaan. Yang ketiga, si pendurhaka pada hari Tuhan, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Ada tanda-tanda, ada keajaiban-ajaiban, ada mujizat-mujizat palsu menyertai segala pekerjaan si pendurhaka dengan tujuan supaya ada banyak orang bisa disesatkan olehnya. Ada banyak orang mengalami kebinasaan karena si iblis itu akan menuju kepada kebinasaan dan dia ingin mengajar sebanyak mungkin orang untuk juga jatuh ke dalam dosa dan ada dalam kebinasaan. Itu pekerjaan iblis. Jadi hati-hatilah. Saya berdoa supaya kita semua tetap kuat di dalam Kristus. Kita tidak mengikuti si pendurhaka. Kita tetap kuat sekalipun ada banyak orang murtad yang berusaha melawan orang-orang percaya, melawan Tuhan. Kita tetap berada di dalam Kristus Yesus. Baik Bapak dan Ibu, kiranya firman Tuhan memberkati kita dan jangan hidup tanpa firman Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Tetap sehat, mari kita akan berdoa menutup pelajaran sekolah minggu kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar dari firman Tuhan mengenai si pendurhaka pada hari Tuhan. Dia banyak melakukan penyesatan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis, dan sebanyak mungkin orang berusaha di bawahnya untuk menjadi orang-orang yang hidup tanpa Tuhan, melawan Tuhan, melawan umat Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya umat-Mu tetap kuat menghadapi segala sesuatu dan tetap ada dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kami menantikan kedatangan Yesus kembali untuk mengakhiri segala pekerjaan yang menyesatkan ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk setiap Bapak dan Ibu. Tuhan berkatilah mereka dengan kasih-Mu, lindungi mereka dan berilah mereka kesehatan. Dan biarlah mereka menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.